Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas tutorial tentang fasilitas indentasi pada program Microsoft Word. Jadi untuk itu langsung saja kita aktifkan aplikasi. Nah, di sini kita sudah menyiapkan itu berupa teks ya. Mungkin ini pengertian tentang program Microsoft Word ya. Nah, untuk fasilitas indentasi itu ada 4 ya yang bisa kita gunakan. Posisinya itu berada pada ruler yang horizontal. Jadi sebelumnya kita sudah membahas fasilitas indentasi tabulasi, sekarang kita bahas fasilitas uh, indentasi. Nah, yang pertama itu ada lambang yang posisi yang bagian atas. Kalau kita arahkan pointer kita, maka akan keluar ya teks itu berupa nama dari fasilitasnya. Yang pertama itu namanya Visline Indent. Jadi kalau Visline Indent ini untuk mengatur bentuk paragraf normal. Akan diatur posisi ketikan itu baris pertama. Ya, berikutnya yang kedua yang bagian tengah itu namanya Hanging Indent. Jadi kalau Hanging Indent ini akan mengatur posisi ketikan baris kedua dan seterusnya dalam satu paragraf. Bisa dikatakan ini adalah paragraf gantung gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga itu dikatakan dengan fasilitas left indent. Kalau fasilitas left indent ini gunanya untuk mengatur setiap baris ketikan di sebelah kiri. Bahkan ini bisa dikatakan sebagai pengetikan batas sebelah kiri. Ya. Berikutnya ada yang di sebelah kanan, ini namanya fasilitas ya right indent. Jadi kalau right indent ini untuk mengatur setiap baris ketikan di posisi sebelah kanan. Bahkan ini bisa dikatakan sebagai batas pengetikan di sebelah kanan. Jadi ada 4 jenis tabulasi dengan bentuk yang berbeda, fungsi yang berbeda. Bagaimana cara kerjanya? Pertama sekali kita arahkan pointer kita pada paragraf yang akan kita proses. Contoh, kita ingin memproses paragraf pertama. Ya, kita letakkan di paragraf pertama. Lalu kita arahkan pointer kita pada fasilitas Island Indent. Tanda kerjanya setelah muncul namanya baru kita geser ya. Nah, jadi caranya kita klik tahan geser ke ukuran 3 cm umpamanya. Nah, kalau kita perhatikan baris pertama itu akan bergeser ya ke posisi arah yang kita tentukan. Umpamanya kita diposisikan di angka 3. Nah, ini pengaruh dari fasilitas Island Indent. Jadi dari kata istilah first line ya berarti baris pertama. Oke, itu untuk fungsi yang pertama. Berikutnya kita letakkan lagi di paragraf yang kedua ya. Nah, pada paragraf yang kedua kita arahkan pointer kita pada posisi yang di tengah itu namanya hanging. Jadi kalau hanging ini gunanya untuk mengatur baris ketikan yang mulai dari baris kedua dan seterusnya dalam satu paragraf. Sekarang kita geser ke ukuran 2 cm. Nah, kalau kita perhatikan ini seperti paragraf gantung ya. Nah, berikutnya kita letakkan lagi kursor kita pada paragraf yang ketiga. Kita lihat ya. Jadi kalau kita perhatikan itu fasilitas hanging tadi dia akan kembali ke posisi awalnya. Karena ini pengaruh dari bentuk tabulasi atau dari bentuk ketikan sebelumnya. Oke, kita arahkan pointer kita ke fasilitas yang ketiga namanya left indent. Jadi left indent kita geser ke ukuran 4 umpamanya. Sehingga kalau kita perhatikan ini akan bergeser semua ya setiap baris. Jadi untuk menggeser ketikannya itu atau menggeser tabulasi indentasinya tidak harus ke kanan saja, boleh ke kiri juga. Kalau kita perhatikan bisa keluar ketikan ya, keluar dari batas area pengetikan kita. Nah, ini kalau kita geser ke kiri ya. Nah, sekarang kita posisikan saja di ukuran 4 cm. Nah, ini pengaruh atau bentuk dari tabulasi bentuk dari indentasi yang left indent. Berikutnya kita arahkan pointer kita pada tabulasi pada indentasi yang keempat, namanya itu right indent. Ya, right indent kita geser ke ukuran 4. Nah, ini dia. Jadi kalau kita perhatikan yang left indent ini bisa dikatakan sebagai batas pengetikan sebelah kiri. Kalau right indent ini bisa dikatakan sebagai pengetikan di sebelah kanan. Jadi ada 4 tabulasi yang biasa digunakan ya pada pengetikan-pengetikan yang kita kerjakan pada program Microsoft Word. Ya. Berikutnya kita coba untuk mengganti ya yang awalnya itu bentuknya Fishland kita bisa merubah ke bentuknya hanging. Kita letakkan di fasilitas atau di paragraf yang pertama.
Nah, ini kan fasilitas kalau kita perhatikan ini menggunakan twistline. Nah, kita arahkan fasilitasnya ke hanging. Lalu kita klik tahan geser. Jadi berubah menjadi paragraf gantung bentuknya. Nah, berikutnya posisinya bisa kita rubah lagi, arahkan ke fasilitas yang ketiga tadi, itu namanya left indent, kita geser ke awal. Nah, ya, jadi di sini cara memahaminya kita harus mengetahui fungsi masing-masing dari 4 jenis indentasi ini. Kalau sudah kita pahami fungsinya, nah ini apapun bentuk paragrafnya, ya bisa kita pahami gitu ya. Oke, itu untuk fasilitas indentasi. Jadi cara pengetikan indentasi ini sebenarnya dua format. Yang pertama bisa kita ketik dulu naskahnya, baru kita gunakan indentasinya, atau sebaliknya. Kita atur dulu, kita set dulu indentasinya, setelah itu baru kita ketik. Ya. Jadi pada prinsipnya caranya hampir sama ya cara kerjanya, tapi kalau kita ketik dari awal, ya, jadi langsung kita geser tabul indentasinya, langsung kelihatan hasilnya. Itu saja sebenarnya ya untuk perbedaan antara pengetikan dengan menggunakan indentasi di awal ya, dan setelah pengetikan. Oke, itu saja barangkali ya untuk fasilitas indentasi pada tutorial kali ini. Cukup sekian. Terima kasih.